Hai semua, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi konsinyasi. Dan perkenalkan, nama saya Khairul Huda Hanafia dengan NIM 180503188. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian konsinyasi. Menurut Drebin pada tahun 1989, dia mengartikan konsinyasi sebagai suatu bentuk penjualan dengan penyerahan barang oleh pemiliknya kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan. Sementara kepemilikan atas barang masih dipegang oleh pemilik sampai barang tersebut terjual. Selanjutnya, apa yang perlu kamu ketahui? Yang pertama, pihak pemilik barang disebut sebagai konsinyor atau pengamat atau penitip. Lalu, pihak yang dititipkan barang disebut dengan konsinyi atau komisioner. Lalu, penyerahan barang konsinyasi tidak diikuti dengan pemindahan kepemilikannya. Lalu, barang konsinyasi bukanlah persediaan bagi komisioner. Lalu, perjanjian konsinyasi dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban kedua pihak. Lalu, apa saja sih ciri-ciri konsinyasi? Ciri-ciri yang pertama adalah hak milik atas barang. Dalam hal ini, walaupun barang telah diserahkan oleh pihak konsinyor kepada pihak konsinyi, barang tersebut tidak diikuti dengan penyerahan hak kepemilikan atas barang tersebut. Hak kepemilikan akan berpindah apabila barang tersebut sudah terjual kepada pelanggan. Lalu, biaya penjualan. Biaya penjualan meskipun yang bertindak sebagai penjual di dalam hal ini adalah pihak konsinyi, tetapi seluruh biaya yang berkaitan dengan penjualan barang tersebut ditanggung oleh pihak konsinyor sesuai dengan biasanya dengan perjanjian kedua belah pihak di awal. Lalu, barang yang terjual. Jika suatu barang telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan dan masih belum juga terjual, maka barang tersebut akan dikembalikan ke pihak konsinyor tanpa ada biaya yang membebani pihak konsinyi. Yang terakhir, harga jual barang. Biasanya harga jual barang ini sudah ditetapkan oleh pihak konsinyor dan pihak konsinyi tidak boleh menjual harga tersebut menyimpang dari harga yang telah ditetapkan oleh pihak konsinyor. Selanjutnya, manfaat konsinyasi bagi pihak konsinyor. Yang pertama, volume penjualannya akan semakin banyak. Lalu, harga eceran dapat dikendalikan. Daerah pemasaran akan menjadi luas. Lalu, memungkinkan diperolehnya penjualan khusus. Selanjutnya, apa sih alasan memilih penjualan konsinyasi bagi konsinyor? Menurut Drebin pada tahun 1989, untuk produk-produk tertentu, penjualan konsinyasi merupakan cara paling efektif dalam memasarkannya atau memperluas pemasarannya. Lalu, untuk produk-produk tertentu seperti padi-padian, ternak, dan hasil bumi, memungkinkan konsinyor mendapatkan tenaga-tenaga penjual yang khusus atau spesialis pada bidang tersebut. Lalu, dengan teknik konsinyasi, konsinyor masih dapat mengendalikan harga jual barang yang tidak memungkinkan untuk dijual dengan cara atau teknik lain. Selanjutnya, bukan hanya pengendalian atas barang, pengendalian atas jumlah fisik barang juga dapat dilakukan oleh konsinyor sehingga akan memudahkan untuk perencanaan produksi. Lalu, apa sih manfaat konsinyasi bagi pihak konsinyi? Yang pertama, terhindar dari resiko kepemilikan barang. Yang selanjutnya, mengurangi modal kerja. Lalu, terakhir, memperoleh pendapatan atau komisi dari penjualan konsinyasi. Apa sih alasan memilih penjualan konsinyasi bagi konsinyi? Menurut Drebin pada tahun 1989, konsinyi tidak menanggung resiko rugi meskipun barang konsinyi gagal terjual. Konsinyi hanya berliabilitas untuk mengembalikan barang konsinyasi yang tidak laku terjual. Lalu, konsinyi terhindar dari kerugian yang timbul akibat barang yang rusak, kerugian karena fluktuasi harga, maupun barang yang kadaluarsa. Lalu, penjualan konsinyasi tidak mewajibkan konsinyi untuk mengeluarkan biaya operasi penjualan, seperti biaya iklan,
biaya tenaga penjual, dan lain-lain. Lalu terakhir, kebutuhan modal kerja untuk aktivitas ini sangatlah kecil. Lalu metode akuntansi penjualan konsinyasi atau cara-cara akuntansi penjualan konsinyasi. Yang pertama ada laba terpisah, lalu ada laba tidak terpisah. Akuntansi untuk konsinyor, metode laba terpisah. Transaksi yang harus dicatat oleh konsinyor adalah pengiriman barang konsinyasi, pembayaran biaya angkut, penerimaan laporan penjualan dari konsinyi, penerimaan kas hasil penjualan dari komisioner. Lalu akun barang konsinyi didebit untuk harga pokok barang yang dikirim, biaya kirim barang, dan biaya lain yang ditanggung oleh konsinyor. Lalu akun barang konsinyasi dikredit untuk mencatat hasil penjualan barang konsinyasi. Jurnal penutup pada akhir periode dibuat untuk menutup akun barang konsinyasi dan mengakui laba rugi konsinyasi. Selanjutnya, akuntansi untuk konsinyi metode laba terpisah. Transaksi yang harus dicatat oleh konsinyi adalah pembayaran biaya angkut, penjualan barang komisi, pengiriman laporan penjualan ke konsinyor, pembayaran kas ke konsinyor. Lalu akun barang komisi didebit untuk biaya-biaya yang ditanggung konsinyi, komisi yang diperoleh, pengiriman uang. Lalu akun barang komisi dikredit untuk mencatat penjualan barang komisi. Lalu jurnal penutup pada akhir periode dibuat untuk menutup akun barang konsinyasi dan mengakui laba rugi konsinyasi. Langsung saja ke contoh kasus. CV vendor membuat perjanjian konsinyasi dengan toko Gibson untuk menjualkan ukulele dengan imbalan komisi 10% dari penjualan. Semua biaya yang ditanggung konsinyor dan konsinyi membuat laporan penjualan setiap bulan. Transaksi yang terjadi adalah CV vendor mengirim 200 unit ukulele dengan harga pokok Rp200.000 per unit dengan harga jual Rp400.000 per unit. Lalu CV vendor membayar biaya angkut sebesar Rp250.000. Lalu toko Gibson membayar ongkos perakitan sebesar Rp1.000 per unit. Lalu toko Gibson berhasil menjual seluruh ukulele. Lalu yang terakhir, toko Gibson mengirim kas hasil penjualan. Langsung saja ke ayat jurnalnya. Pada saat pengiriman barang pada pihak konsinyor, pengiriman barang konsinyasi didebit sebesar Rp40 juta. Lalu persediaan dikredit sebesar Rp40 juta. Pada pihak konsinyi tidak ada jurnal. Lalu pada saat pembayaran biaya angkut pada pihak konsinyor, konsinyasi keluar didebit sebesar Rp250.000 dan kas dikredit sebesar Rp250.000. Pada pihak konsinyi tidak ada jurnal. Lalu pada pembayaran biaya perakitan pada pihak konsinyor tidak ada jurnal. Pada pihak konsinyi, barang komisi didebit Rp200.000, kas dikredit sebesar Rp200.000. Lalu pada penjualan oleh toko Gibson dan mengirim laporan penjualan pada pihak konsinyi, kas didebit sebesar Rp80 juta, barang komisi dikredit sebesar Rp80 juta. Barang komisi didebit Rp8 juta, pendapatan komisi dikredit Rp8 juta. Barang komisi didebit Rp71.800.000. Utang pada CV vendor dikredit sebesar Rp71.800.000. Lalu pada pihak konsinyor, piutang toko Gibson didebit Rp71.800.000. Barang konsinyasi komisi didebit Rp8 juta. Barang konsinyasi perakitan didebit Rp200.000. Lalu barang konsinyasi penjualan dikredit Rp80 juta. Lalu pengiriman pada saat pengiriman uang hasil penjualan pada pihak konsinyi, utang CV vendor didebit Rp71.800.000, kas dikredit Rp71.800.000. Lalu pada pihak konsinyor, kas didebit Rp71.800.000,
Piutang toko Gibson di kredit Rp71.800.000. Pada penutupan, pada pihak konsinyor, barang konsinyasi penjualan di debit Rp80 juta, barang konsinyasi angkut di kredit Rp250.000, barang konsinyasi komisi di kredit Rp8 juta, barang konsinyasi rakit di kredit Rp200.000, barang konsinyasi kirim barang di kredit Rp40 juta, laba konsinyasi di kredit Rp31.550.000, laba konsinyasi di debit Rp31.550.000, ikhtisar laba rugi di kredit Rp31.550.000. Pada pihak konsinyi, pendapatan komisi di debit Rp8 juta, laba konsinyasi di kredit Rp8 juta, laba konsinyasi di debit Rp8 juta, lalu ikhtisar laba rugi di kredit Rp8 juta. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila kalian ada pertanyaan, bisa dituliskan di komentar. Terima kasih telah menonton. Like, subscribe.